Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Miranti Delima SPD dari SMP Negeri 2 Simpenan Kabupaten Sukabumi, CGP Angkatan 9. Fasilitator saya adalah Ibu Marti Hartati MPD dan pengajar praktik saya adalah Ibu Eva Purnati SPD MMPD. Saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak menjalankan model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Yang kedua, CGP berlatih menyusun bagja, menuntun kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Inquiry apresiatif merupakan pendekatan berbasis kekuatan yang dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif yang dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas. Inquiry apresiatif fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa. Visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan generasi unggul yang berprestasi dalam iptek, berkarakter, profil pelajar Pancasila. Berikut penjelasan komponen visi. Generasi unggul, yaitu menggambarkan murid yang mengoptimalkan potensi pengetahuan sebagai generasi masa depan yang kreatif dan inovatif. Berprestasi dalam iptek, menggambarkan murid yang berprestasi, terampil, dan memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi dan pengetahuan dalam pembelajaran. Berkarakter profil pelajar Pancasila, menggambarkan murid yang berkepribadian sesuai profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dilakukan adalah dengan metode Bagja. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Tahapan bagja dalam inquiry apresiatif. B. Buat pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran untuk menuntun pengalaman positif individu, kelompok, atau komunitas untuk dijadikan pembelajaran atau hikmah. G. Gali mimpi, narasi keadaan ideal yang diinginkan prakarsa perubahan terwujud. J. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan yang akan dilaksanakan. A. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Bagja merupakan adaptasi atau konsep kerangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. Melalui pertanyaan-pertanyaan dalam tahapan bagja, guru penggerak diharapkan dapat mengejawantahkan pola pikir yang tepat dan visi yang kuat. Prakarsa perubahan dari visi saya adalah melaksanakan pembelajaran berbasis IT di kelas. B. Buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan generasi unggul? Kedua, apa yang dimaksud berprestasi? Ketiga, apa yang dimaksud iptek? 4. Bagaimana bibit unggul yang berprestasi dalam iptek dapat terbentuk di satuan pendidikan? 5. Apa yang dapat kami lakukan untuk mewujudkan sikap murid yang berprestasi dalam iptek sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Mencari referensi penguat definisi generasi unggul. 2. Mencari referensi penguat definisi berprestasi. 3. Mencari referensi penguat definisi iptek.
4. Membiasakan murid dengan pembelajaran yang berbasis IT. 5A. Berkolaborasi dengan rekan sejawat tentang penggunaan IT. B. Berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk pembentukan karakter murid yang berprofil pelajar Pancasila. A. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan 1. Siapakah di sekolah ini yang sudah mahir IT? 2. Bagaimana desain pembelajaran berbasis IT? 3. Apa pemanfaatan pembelajaran berbasis IT untuk murid? 4. Keterampilan apa saja yang sudah dikuasai untuk mendukung murid dalam pembelajaran berbasis IT? 5. Aktivitas apa saja yang dilakukan kelas untuk mewujudkan keterampilan IT? 6. Situasi apa saja yang mendukung murid untuk peningkatan pemahaman pembelajaran berbasis IT? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Mendata guru yang sudah mahir IT. 2. Menggali pengetahuan cara mendesain pembelajaran berbasis IT. 3. Untuk menyelaraskan pembelajaran di kelas dengan pengetahuan kemajuan zaman. 4. Mempelajari jurnal penelitian dan mampu mengoperasikan teknologi informasi yang berhubungan dengan pemanfaatan pembelajaran berbasis IT. 5. Penggunaan model dan metode pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi informasi. 6. Menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran yang berbasis IT. G. Gali mimpi, dream. Pertanyaan 1. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang terjadi ketika murid memiliki keterampilan IT? 2. Bagaimana perasaan saya dan apa yang akan dilakukan dengan memiliki murid yang sudah memiliki kemampuan IT? 3. Apa saja manfaat yang diperoleh murid ketika melaksanakan pembelajaran berbasis IT? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Membuat gambaran atau desain pembelajaran untuk mewujudkan murid berketerampilan IT. 2. Memportofoliokan kegiatan murid yang menunjukkan sudah mampu menggunakan IT. 3. Gelar karya murid berketerampilan IT. J. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan 1. Langkah apa yang diperlukan untuk mewujudkan pembelajaran berbasis IT sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan pemahaman murid terhadap IT? 2. Bagaimana mengukur keberhasilan murid yang berketerampilan IT? 3. Apa tindakan yang mendukung dalam mencetak murid yang berketerampilan IT? 4. Sarana apa yang dibutuhkan sebagai penunjang kegiatan? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan 1. Menyusun rencana pembelajaran, membuat capaian realistis dan menyusun rubrik penilaian yang mendukung murid berketerampilan IT. 2. Murid mampu mengerjakan tugas dan ujian secara digital dan mengadministrasikan dalam bentuk portofolio digital. 3. Berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk meningkatnya intelektual murid berbasis teknologi informasi aktual. 4. Melakukan pelatihan guru dalam desain pembelajaran berbasis TIPEK, menyediakan alat penunjang pembelajaran berbasis IT seperti laptop, infocus, LMS, dan jaringan internet. A. Atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan 1. Siapa yang dapat mengarahkan dan memantau pembelajaran murid dalam berketerampilan IT? 2. Siapa yang dilibatkan dalam mewujudkan rencana pembelajaran berbasis IT? 3. Bagaimana mencatat kemajuan murid berketerampilan IT? 4. Bagaimana menampung masukan terhadap pembelajaran murid? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Kepala sekolah, pengawas binaan, tim supervisi akademik atau guru senior. 2. Rekan sejawat dan kepala sekolah. 3. Menyusun jurnal pembelajaran atau jurnal refleksi. 4. Mengolah hasil kuesioner tentang kualitas pembelajaran berbasis IT.
Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Bergerak, bergerak, menggerakkan.